Humul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ukhtu syaqiqatan kanat aw li abin aw li ummin. Wal ukhtu lan tulur waton. Syaqiqatan iku kandung. Syaqiqatan iku kandung kanat ono sapa al ukhtu. Kanat ono sapa al ukhtu auli abin utawa krana tunggal bapak. Auli ummin utawa krana tunggal ibu. Auli ummin utawa krana tunggal ibu. Wal khalatu lan bibi saking ibu. Wal khalatu lan bibi saking ibu. Hakikatan iku hakikat anane khalah. Hakikatan iku hakikat anane khalah. Au bitawassutin utawa kelawan lantaran. Au bitawassutin utawa kelawan lantaran. Contone ka khalatil abih koyok bibie bapak. Ka khalatil abih koyok bibie bapak. Awil ummih utawa ibu. Awil ummih utawa ibu. Wal ammatu lan paman. Wal ammatu lan bibik saking bapak gitu ya. Wal ammatu lan bibik saking bapak. Hakikatan iku hakikat anane ammah. Hakikatan iku hakikat anane ammah. Au bitawassutin utawa kelawan lantaran. Au bitawassutin utawa kelawan lantaran. Contone ka ammatil abi koyok bibie bapak. Ka ammatil abi koyok bibie bapak. Wa bintul akhi lan anak wadone dulur lanang. Wa bintul akhi lan anak wadone dulur lanang. Wa banatu auladihi lan piro-piro anak wadone piro-piro anak lanange al-akh. Lan piro-piro anak wadone piro-piro anak lanange al-akh. Bayane min dakari nyatane lanang. Wa unsa lan wadon. Wa bintul ukhti lan anak wadone dulur wadon. Wa bintul ukhti lan anak wadone dulur wadon. Wa banatu auladiha lan piro-piro anak wadone piro-piro anake al ukhti. Lan piro-piro anak wadone piro-piro anake al ukhti. Bayane min dakari nyatane lanang. Wa unsalan wadon. Bayane min dakari nyatane lanang. Wa unsa lan wadon. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berikutnya adalah al-ukhtu.
yaitu saudara perempuan. Saudara perempuan ini kalau di wilayah kita itu mencakup dua status. Yang pertama adik, yang kedua kakak. Kalau saudara perempuan ini lebih tua, maka statusnya kakak. Kalau lebih muda maka adik. Tapi tetap dalam cakup al-ukhtu, sama-sama saudari gitu ki. Sama-sama saudari. Dan di sini pengertian ukhtun itu kullu unsa waladaha abawaka au ahaduhuma. Setiap perempuan yang dilahirkan oleh kedua orang tuamu atau salah satu dari kedua orang tuamu. Paham maksudnya? Setiap perempuan yang dilahirkan oleh kedua orang tuamu, berarti teretan sampian tapi bini. Au ahaduhuma, atau salah satu dari kedua orang tuamu. Misalkan bapakmu punya anak perempuan, berarti saudara perempuan sebapak, tunggal bapak. Atau ibumu yang punya anak perempuan dan ibumu juga punya anak kamu, maka di situ anak tersebut itu dikatakan saudara perempuan seibu. Saudara perempuan sebapak itu gambarannya begini: bapakmu itu kawin lagi dengan perempuan lain, ternyata menghasilkan anak perempuan, maka anak perempuan itu disebut saudaramu sebapak, tunggal bapak, satu bapak. Kalau saudara perempuan seibu itu berarti ibumu yang kawin lagi, berarti nanti anak dari ibumu itu dikatakan saudara seibu. Kalau perempuan berarti saudari seibu. Ini maksud dari al-ukhtu. Oleh karenanya dijelaskan oleh syarih, syaqiqatan kanat auli abin auli ummin. Baik saudara perempuan itu sekandung satu bapak ibu, atau di situ li abin hanya tunggal bapak saja, atau li ummin hanya tunggal ibu. Semua yang berstatus saudara kalian itu adalah mahram bagi kalian. Itu ini saudara perempuan. Tentunya semua contoh yang ada di Fathul Qorib ini contohnya perempuan, karena yang dihitopi ini adalah laki-laki. Makanya dari kemarin umun yang dipakai bukan abun, kemudian bintun bukan ibnun, kemudian ukhtun bukan akhun, dan seterusnya. Nanti seperti kholun, seperti kholah bukan kholun, ammah bukan amun. Ini semuanya perempuan. Kemudian berikutnya kholah. Kholah itu bibi dari ibu. Definisinya kholah di sini kullu ukhti unsa waladatkah. Itu setiap saudara perempuannya perempuan yang telah melahirkanmu. Nah ini ulama gawe definisi wancen apa secara detail ukuran. Setiap saudara perempuannya orang perempuan yang telah melahirkanmu. Orang perempuan yang melahirkanmu itu siapa? Ibu. Ini saudara perempuannya ibu. Ini maksudnya deh. Kan simpel lah aslinya. Ukhtul ummih lemare kan ini kan. Saudara perempuannya ibu itu sudah selesai. Tapi ini definisi. Memang demikian definisi. Definisi itu harus hati-hati dalam membuatnya. Sehingga tradisi ulama dalam membuat definisi itu mengikuti kaidah-kaidah ta'rif. Yang mana di situ ta'rif syaratnya harus dua. Jame' mane. Jame' itu mencakup semua
barang yang dimasukkan dalam definisi itu, Manik harus mencegah semua barang yang tidak tercakup oleh definisi. Nah ini dalam ilmu mantik balaghah nanti ada gitu ya. Makanya di sini tidak langsung pakai kullu ukhti ummin, itu tidak pakai, tapi kullu ukhti unsa waladatka, setiap saudara perempuan dari perempuan yang melahirkanmu. Gitu ya. Biwasitatin au bighairiha, baik dengan perantara ataupun tidak. Contoh yang perantara seperti kholatil ab wa kholatil bibinya bapak dan bibinya ibu, karena bapak juga punya bibi, ya kan? Ibu juga punya bibi, kalian juga punya bibi, dan bibi kalian itu adalah saudara saudara ibumu. Paham maksudnya? Bibi sampian itu adalah saudara ibumu, tanah ibu sampian, dan bibinya ibumu itu adalah saudara nenekmu. Paham ya? Dong nggak masuk kan? Saya urut begini, ibumu punya saudara perempuan di tretan bini, berarti tretan bini je gocak bibin siapa? Bibi kalian. Dan ibu pun juga punya bibi apabila mbah sampean punya tretan bini, mbah bini punya tretan bini, maka itu yang dikatakan bibi dengan perantara, tidak secara langsung, bukan hakikat. Kalau bibi secara hakikat berarti saudara ibumu, ya bibin kalian, asli bibinya kalian. Kalau bibi ibumu, yaitu bibi kalian juga, tapi secara majas kata tadi malam. Padan embah jan malam embah itu kan bapak sampean juga, tapi itu majas. Kalau yang hakikat secara nyata itu adalah embah sampean, bukan bapak. Paham ya? Pun ini kholah. Kemudian ammah pun juga sama. Ammah ini saudari bapak atau tretan binin bapak. Detimun bapak di saudari kandung, maka saudari kandung itu dalam bahasa Arab disebut ammah. Kalau laki-laki saudara bapak, maka disebut ammun, paman. Semua itu dalam kalangan kita namanya jadi satu, iya paman gitu Bondi, paman dari bapak atau paman dari ibu, bibi dari bapak atau bibi dari ibu, itu bagi kita. Ada yang lebih global lagi, ya pokok ya om lah, bi tante, itu sudah umum gitu gitu. Itu sudah umum, tapi ini perlunya karena beda sabab itu beda status, beda kondisi, beda hukum. Itu dalam masalah syariat. Tentunya orang Arab itu bahasanya sangat fasih, sehingga mempertimbangkan kondisi demikian, memunculkan satu istilah yang berbeda. Mentretan rendin bapak berarti istilahnya beda. Kalau tretan ini milik ibu, maka istilahnya pun juga beda. Ini detail syarah kalau orang Arab. Hakikatan au bitawassutin ka'ammatil ab, baik bibi dari bapak secara hakikat berarti ya jangan kelak bibi sampian, tretan baban sampian, atau dengan perantara berarti bibinya bapak sampian, tretanah embalakin sampian, tretan binin gitu gitu. Pon wa bintul akhi wa banatu auladihi min dzakarin wa unsa. Kemudian putri dari saudara laki-lakimu, empian mendik tretan laki, pas tretan lakin sampean di anak bini, maka itu juga mahrum, penakan binin sampean. Oke, penakan binin sampean.
baik penakan bini itu dihasilkan dari laki-laki atau perempuan. Contoh misalkan, contoh nih, Kiki ini kan laki, kemudian Kiki misalkan di alek bini, alen Kiki endi alek boleh laki, berarti berapa terdapat Kiki? Bertelok ya. Bi Kiki maksudnya ada 3. Alen Kiki bini, alen boleh paling kini laki. Ini contoh yang pertama. Alen Kiki sepaling kini itu punya anak, anaknya perempuan. Berarti statusnya apa kalau dengan Kiki? Penakan, ponaan, ya kan? Kalau misalkan anak Kiki selaki, ini kan dia anak laki boleh. Pas anak laki dia anak bini, lah itu pun juga mahram. Walaupun anak perempuan penakan Kiki itu dari anak laki-laki atau dari jalur laki-laki. Paham gak maksudnya? Man kurang dong, yulangnya boleh. Kiki itu punya saudara laki-laki, tapi paling keni kan. Ternyata saudara Kiki, ternyata Kiki paling kini laki ya. Andi anak boleh bini, berarti bini je statusnya penakan je mahram je tak kening kabin ben kage. Makin lebih anan kage tapi anan ternyata kage. Atau anak pertama ternyata Kiki, anak ternyata Kiki pertama atau penakan Kiki pertama itu laki. Pas laki di anak boleh bini, berarti kompoi penakan. Paham ya? Kompoi penakan dari penakan laki. Iya kan? Ternyata Kiki kan di anak laki. Anak laki ini kan di anak bini, berarti bini ini kan kompoi penakan. Anak laki ada penakan Kiki. Walaupun demikian itu tetap status bini sebagai kompoi penakan ini itu statusnya mahram. Walaupun lewat dari jalur laki-laki. Karena pakun intisabnya itu pakun mengarah ke samping dan ke bawah. Yaitu saudara Kiki ke bawah. Penakan, kompoi penakan, piyok penakan, krepek penakan dan seterusnya. Kalau ke bawah. Pahami? Atau ini contoh yang berikutnya, wa bintul ukhti, anak perempuan dari saudara perempuan Kiki. Berarti alen Kiki sen pertama itu kan bini gila kan? Aja alen Kiki sebini ini kan di anak bini, berarti penakan dari alek bini. Ya, penakan dari alek bini ini juga mahram. Atau anaknya tretan Kiki sebini ini ke laki. Pas endi anak boleh bini, berarti kompoi penakan dari jalur alek sebini. Maka itu semua tetap mahram. Paham ya? Ini semua orang-orang yang dijelaskan dari kemarin itu adalah mahram bin nasab, mahram dari sebab tunggal kerabat, beda hubungan darah masih. Nah, ini haram semuanya untuk dinikah. Pergi fahami terkait masalah paman. Maksud paman ini ammah tadi, bibi atau kholah, bibi juga tapi dari ibu, atau di situ saudara perempuan atau anak dari saudara perempuan atau saudara laki-laki penakan. Penakan paman ini jalurnya hampir sama. Penakan ke paman ini kan hampir sama kan. Mensampian ke penakan itu kan statusnya penakan kan ya. Penakan ke sampian itu apanya mana? Ya paman, iya kan? Songkun ya ater begini pun, ater muter. Paman sampian itu mahram dengan sampian karena sampian penakan nah. Dan itu mahram dengan sampian karena itu pamannya.
pas sampean di tretan dan di anak itu mahram karena itu penakan sampean. Menurut penakan sampean itu pamannya dan begitu seterusnya mahram itu. Sampai sini paham ya? Nah, ini yang dimaksud dengan mahram secara jalur nasab. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.